Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut buku yang akan saya review pertama kali atau perdana, yakni Beyond the Inspiration dari Felix Yesiau. Beyond the Inspiration adalah buku yang bagus sekali untuk generasi muda Islam. Felix berkemauan dalam keislaman yang kafah. Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan Muslim, dan diterbitkan oleh Al-Fatih Press. Berikut reviewnya. Dan buku ini sebanyak 267 halaman dengan daftar isi, muqaddimah, prolog, kemudian ada 8 subbab bersama epilog dan referensi juga profil penulis. Di bagian prolog dapat kita baca bahwasanya Felix Yesiau ini mempunyai kegelisahan akan betapa banyak sekali perubahan yang telah terjadi di zaman sekarang. Sampai beliau bertanya, kenapa pada satu sisi ada umat yang begitu mulianya dengan Islam, sementara umat yang lain dengan Islam yang sama justru terpuruk? Kenapa Islam pada suatu masa dapat memberikan pencerahan dan harapan bagi seluruh umat manusia, namun pada saat yang lain Islam dipandang rendah oleh umat manusia, padahal semuanya tidak ada yang berubah? Dan beliau mempunyai impian untuk benar-benar mengkafahkan Islam. Today is yesterday, tomorrow is today. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan apa yang kita lihat pada diri kita saat ini bisa jadi sebagian besar adalah pilihan kita sendiri. Lebih tepatnya, akumulasi dari seluruh pilihan kita pada masa lalu. Posisi kita dalam pekerjaan kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu. Bahkan, pendamping hidup kita adalah cerminan dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu. Dalam sebuah hadis disebutkan, berkata Allah Azza wa Jalla, aku tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman pada diri seorang hamba. Jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman di hari kiamat. Jika ia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Apabila kita taat kepada Allah, pada saat yang sama kita tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Orang yang memilih memasuki surganya, maka pada saat yang sama dia akan terhindar memasuki nerakanya. Pada saat kita memilih untuk menjadi aman, maka pada saat yang sama pula kita meninggalkan pilihan untuk menjadi takut. Seseorang yang ingin meraih kemuliaan dunia akhirat tentu mempunyai konsekuensi akan berusaha lebih kuat, beribadah lebih banyak, dan mencari ilmu lebih luas dibandingkan orang yang hanya ingin meraih kemuliaan dan sukses di dunia. Apabila ada seseorang yang berkata, saya ingin masuk surga, namun dia tidak mau sama sekali mengeluarkan investasinya, menjalani konsekuensinya, dan menanggung resikonya, berarti dia tidak serius dan sungguh-sungguh dalam pilihannya, bukan? Sekali lagi, with great choice comes great investment, consequences, and risk. If you don't want the investment, consequences, and the risk, then forget about your choice. Maka lupakanlah pilihan kamu itu. Dalam banyak hal, manusia memang hidup dalam peristiwa-peristiwa yang tidak mampu dikendalikannya. Kita tidak bisa memilih dan mengendalikan bagaimana bentuk wajah, warna rambut, keturunan, dan bagaimana warna kulit kita. Semua hal ini adalah contoh kejadian yang tidak mampu kita kendalikan. Begitu pula dengan kejadian atau bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan musibah alam lainnya terjadi tanpa ada pengaruh dari manusia.
Kita hanya tinggal mengimani dan meyakini bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rezeki yang sekedar mencukupi dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baghawi. Allah adalah zat yang maha adil. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya dengan menghisap manusia dalam perkara-perkara yang tidak pernah dipilih oleh hambanya. Seandainya kesesatan dan petunjuk bukan pilihan sadar dari manusia, melainkan ketetapan Allah, maka sungguh Allah telah zalim. Dan perkara itu tidak mungkin karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman untuk menegaskan tentang pilihan bebas manusia. Apakah mereka menginginkan dalam keimanan atau dalam kekufuran? Dan manusia diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak ada pada malaikat ataupun makhluk Allah lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal dan potensinya untuk memilih dengan bebas apakah dia akan memilih jalan yang baik ataukah jalan yang buruk. Dan faktanya saat ini adalah kaum muslim menjadi kaum pesakitan yang terpuruk di tengah konstelasi dunia. Di negeri kita saja, kaum muslim menjadi mayoritas yang terminorkan dalam segala segi, baik ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan, ketertinggalan teknologi, akhlak yang buruk, pendidikan yang parah, pergaulan yang amburadul harusnya bukanlah sebab yang menjadikan kaum muslim terpuruk di mana-mana. Lebih tepatnya, ini terjadi akibat terpuruknya kaum muslim itu sendiri. Dalam sejarah dunia, peradaban-peradaban yang maju untuk memimpin dunia semuanya memiliki suatu kesamaan, yaitu meningkatnya taraf berpikir. Dan nantinya akan membawa perubahan dalam sistem pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi, akhlak, ekonomi, dan yang lainnya. Meningkatnya taraf berpikir akan mengkristalisasi dan membentuk suatu cara pandang seseorang terhadap kehidupan yang lazim disebut sebagai way of life. Way of life adalah cara pandang tertentu terhadap kehidupan, tujuan hidup yang manusia rumuskan, yang akhirnya menentukan bagaimana dia mempunyai pandangan terhadap kehidupan. Tujuan hidup manusia ditentukan oleh caranya dalam menjawab 3 pertanyaan besar dalam hidupnya. Yang pertama, dari mana asal manusia, untuk apa manusia hidup, dan akan kemana setelah mati. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini berarti bahwa penciptaan manusia benar-benar tidak mempunyai tujuan selain beribadah kepada Allah dalam totalitas kehidupannya. Dan Islam adalah solusi. Setiap orang yang berpikir akan menjadikan Islam sebagai satu-satunya way of life, karena hanya Islam yang memberikan bukti analitis dan rasional terhadap keyakinan manusia.
Ingat bahwa kita adalah perantau dan batas perantauan kita sejatinya sangat singkat, 2 menit, 1 detik sebelum Allah memanggil kita kembali ke kampung halaman kita. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Sungguh datangnya ajal adalah pemutus kenikmatan manusia di muka bumi ini. Selain itu, yang melenakan manusia akan keberadaannya di dunia adalah tulul amal atau panjangnya angan-angan, dan kebiasaan berangan-angan ini merupakan racun berbahaya bagi setiap manusia untuk zikrul maut, mengingat mati. Racun panjang angan-angan ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu kebodohan seorang hamba dan kecintaannya akan dunia. Karena hidup adalah pilihan, hanya ada 2 jenis kematian yang bisa kita pilih. Akankah kita memilih untuk mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah? Perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini di dalam surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan diusahakannya esok hari. Oleh karena itu, disinilah urgensitas kita sebagai makhluk yang bernyawa untuk selalu zikrul maut, mengingat mati, agar kita selalu berhati-hati dan selalu berusaha memperbaiki diri. Saya secara pribadi selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan akhir hidup saya dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Allah menanyakan kepada saya apa yang sudah saya siapkan untuk mengganti surganya, maka saya akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mendengar, maka selama Engkau berikan nyawa dan nafas, darah yang mengalir dan rezeki yang ada, saya hamba-Mu yang lemah dan fakir, dengan izin dan pertolongan-Mu, insya Allah akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan generasi yang ada sekarang ini menjadi generasi yang lebih taat kepada-Mu ya Allah dan Rasul-Nya, dan selalu melantunkan kalam Al-Quran, insya Allah. Bersabarlah, memang perjuangan ini tidak mudah. Islam bagaikan bara api bagi zaman sekarang. Allah telah menyiapkan tempat terbaik. Sesungguhnya pertolongannya akan datang, dan insya Allah kita bisa berkumpul di jannahnya. Akhirnya marilah kita berdoa dan berharap agar kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin.